Hai bro, pernah merasa terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan sulit fokus? Kayak nggak tahu prioritas aja ya? Kalau iya, jangan khawatir, karena ada buku keren banget namanya Essentialism, karya Greg McKeown. Buku ini bakalan ngajarin kita cara memperjelas hidup dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting loh bro. Tapi ya nggak gampang-gampang juga sih bro, karena harus belajar mengatakan no sama hal-hal yang nggak penting. Tapi kalau udah bisa, hidup kita bisa jadi lebih produktif dan bahagia. Gak cuman itu, kita juga bisa pelajarin cara bikin keputusan yang beneran tepat. Jadi nggak kebanyakan mikir dan bikin kepala jadi pusing. Jadi, siap nggak buat belajar Essentialism dan terapin di hidup kalian? Ikutin terus video ini ya, biar kalian bisa jadi lebih fokus dan bahagia. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Buku Essentialism karya Greg McKeown adalah buku yang sangat relevan dengan zaman sekarang, di mana banyak orang merasa terlalu sibuk dengan terlalu banyak kegiatan yang tidak relevan dan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Konsep dasar dari buku ini adalah tentang kebutuhan untuk memprioritaskan hidup kita dengan lebih efektif dan menemukan cara untuk mencapai fokus yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas kita. Dalam buku ini, McKeown mengajarkan kita untuk merenungkan dan mengidentifikasi hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita dan belajar mengatakan tidak pada permintaan yang tidak relevan. Namun, penerapan konsep Essentialism bukanlah hal yang mudah, karena kita harus belajar untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghadapi konsekuensi dari keputusan kita. Kita juga harus belajar untuk mempertahankan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar penting dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Dalam buku ini, McKeown memberikan banyak contoh dan tips yang praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Essentialism dalam hidup kita, mulai dari cara mengatur jadwal kita, mengambil keputusan yang tepat, hingga menghadapi tekanan sosial untuk selalu sibuk. Salah satu aspek menarik dari buku ini adalah bagaimana McKeown menekankan pentingnya untuk mengejar satu hal saja dalam hidup kita dan fokus untuk mencapai tujuan itu. Ini sangat penting karena terkadang kita cenderung merasa perlu untuk melakukan terlalu banyak hal dalam hidup kita dan akhirnya kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Buku Essentialism karya Greg McKeown terdiri dari 14 bab yang semuanya sama-sama penting dalam memahami konsep Essentialism dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita nggak bakalan bahas semua bab yang ada dalam buku ini. Tapi kita bakalan bahas bab yang dianggap terpenting dalam buku ini beserta gimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari. Bab 1. The Essentialist. Bab 1 membahas konsep dasar dari Essentialism dan mengapa menjadi seorang Essentialist sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Dalam bab ini, McKeown mengatakan bahwa Essentialism adalah suatu pendekatan hidup yang mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Menjadi seorang Essentialist berarti mengetahui visi dan nilai-nilai hidup kita dan mengambil keputusan berdasarkan prioritas yang benar-benar penting. McKeown juga membahas beberapa alasan mengapa menjadi seorang Essentialist sangat penting, seperti 1. Essentialism membantu kita memfokuskan energi dan waktu pada hal-hal yang benar-benar penting sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. 2. Essentialism membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat dengan mempertimbangkan prioritas hidup. 3. Essentialism membantu kita menghindari stres dan kelelahan yang disebabkan oleh terlalu banyak tuntutan dan aktivitas yang tidak penting. Contoh penerapan dari bab ini adalah dengan mempertanyakan dan mengevaluasi aktivitas kita sehari-hari. Kita dapat memilih untuk menjadi Essentialist dengan memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengecualikan segala sesuatu yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan hidup kita. Contohnya, ketika kita diberi tugas atau proyek, kita dapat mempertimbangkan apakah tugas tersebut mendukung tujuan hidup kita atau hanya mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting. Kita juga dapat memilih untuk melakukan less but better, yaitu memilih beberapa aktivitas atau tugas yang benar-benar penting dan melakukannya dengan sangat baik, daripada melakukan banyak hal tetapi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan menjadi Essentialist, kita dapat hidup dengan lebih sadar, fokus pada hal yang benar-benar penting, dan mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif. Bab 2. Choose. Bab 2 membahas pentingnya memilih dengan bijak dalam hidup, karena pilihan yang kita buat akan mempengaruhi arah hidup kita. McKeown mengatakan bahwa terlalu banyak pilihan dapat membuat kita kebingungan dan merasa tidak yakin dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, menjadi seorang Essentialist berarti memilih dengan bijak dan memprioritaskan hanya beberapa pilihan yang benar-benar penting. McKeown juga memberikan beberapa saran untuk membantu kita memilih dengan bijak, seperti 1. Mengenali nilai-nilai dan tujuan hidup kita untuk mempermudah kita dalam memilih. 2. Mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan yang kita buat. 3. Mempertimbangkan alternatif dan mempertanyakan pilihan yang kita buat.
Penerapan dari bab 2 adalah dengan mengadopsi strategi ya atau tidak. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada undangan untuk menghadiri sebuah acara, kita dapat mempertimbangkan apakah acara tersebut relevan dengan tujuan hidup kita atau tidak. Jika tidak, maka kita dapat menolaknya dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kesibukan yang tidak produktif dan fokus pada hal-hal yang mendukung tujuan hidup kita. Selain itu, dengan membuat pilihan yang tepat, kita dapat menghindari keputusan yang buruk dan merugikan. Dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mendukung tujuan hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Bab 3. Discern. Bab ini membahas pentingnya mengevaluasi setiap pilihan dan mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan. McKeown mengatakan bahwa sebagai esensialis, kita dapat mempertimbangkan trade-off dari setiap pilihan yang kita buat. Artinya, ketika kita memilih untuk melakukan suatu hal, kita harus siap untuk mengorbankan waktu dan energi untuk hal lain yang tidak kita pilih. Oleh karena itu, menjadi seorang esensialis berarti memilih pilihan yang benar-benar penting dan menghindari pilihan-pilihan yang tidak penting. McKeown juga memberikan beberapa saran untuk membantu kita dalam mempertimbangkan setiap pilihan yang kita buat, seperti 1. Memperjelas tujuan hidup kita dan mempertimbangkan apakah pilihan tersebut mendukung tujuan kita atau tidak. 2. Memperhatikan sumber daya yang kita miliki, seperti waktu dan energi, dan mempertimbangkan apakah kita mampu menangani pilihan tersebut. 3. Memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap pilihan yang kita buat. Contoh penerapan dari bab 3 adalah dengan memilih sumber informasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan hidup kita. Kita dapat memilah-milah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media sosial, buku, artikel, dan lain sebagainya, dan memilih hanya informasi yang benar-benar relevan dan mendukung tujuan hidup kita. Selain itu, kita juga dapat memilih untuk menghindari informasi yang tidak penting atau mengalihkan perhatian kita dari hal yang benar-benar penting. Contohnya, kita dapat memilih untuk tidak membaca berita yang tidak berkaitan dengan tujuan hidup kita, atau menghapus aplikasi media sosial yang tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat meminimalkan gangguan dan kesibukan yang tidak produktif, atau fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan memilah-milah informasi dengan cermat, dan hanya fokus pada hal yang paling penting, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita dalam mencapai tujuan hidup kita. Bab 4. Trade-off. Bab 4 membahas pentingnya menghindari jebakan yang dapat menghambat kita dari mencapai tujuan hidup. McKeown mengatakan bahwa ada beberapa jebakan yang seringkali membuat kita terjebak, seperti kesibukan yang tidak produktif, penyebaran perhatian, dan perasaan terjebak dalam tugas-tugas yang tidak penting. Oleh karena itu, menjadi seorang esensialis berarti menghindari jebakan-jebakan tersebut dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. McKeown juga memberikan beberapa saran untuk membantu kita menghindari jebakan-jebakan tersebut, seperti 1. Menyadari tugas-tugas yang tidak penting dan membuangnya, atau delegasikan kepada orang lain. 2. Membuat jadwal yang mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas penting dan memprioritaskan waktu tersebut. 3. Fokus pada tugas pada satu waktu dan menghindari multitasking. Contoh penerapan dari bab 4 adalah ketika kita dihadapkan pada tugas-tugas yang tidak penting atau tidak mendukung tujuan hidup kita. Kita dapat membuangnya atau delegasikan kepada orang lain sehingga kita dapat fokus pada tugas-tugas yang penting. Kita juga dapat membuat jadwal yang mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas penting dan memprioritaskan waktu tersebut. Dengan menghindari jebakan-jebakan tersebut, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mencapai tujuan hidup kita secara lebih efektif. Bab 5. Escape. Bab ini membahas tentang pentingnya mengambil waktu untuk istirahat dan memulihkan energi agar kita bisa fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Salah satu cara penerapan dari bab ini adalah dengan membuat jadwal liburan secara teratur dan benar-benar memanfaatkannya untuk beristirahat dan melepas penat. Kita juga dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti berolahraga, berkebun, atau menulis jurnal. Selain itu, kita juga dapat membuat jadwal harian yang memberikan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Misalnya, kita dapat mengatur jadwal kerja kita sehingga memiliki waktu untuk berjalan-jalan sebentar di tengah hari, atau membuat waktu untuk bermeditasi sebelum memulai aktivitas. Dengan memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan energi, kita dapat meningkatkan produktivitas dan fokus saat bekerja pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita juga dapat menghindari kelelahan dan burnout yang dapat mengganggu kemampuan kita untuk mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif. Bab 6. Look. Bab ini membahas tentang bagaimana kita dapat membuka pikiran dan melihat lebih luas untuk menemukan solusi terbaik bagi tantangan yang kita hadapi.
Salah satu penerapan yang dapat kita lakukan dari bab ini adalah dengan menggali lebih dalam untuk menemukan masalah atau tantangan yang sebenarnya. Misalnya, ketika kita menghadapi masalah dalam pekerjaan, kita bisa mencoba bertanya pada diri sendiri mengapa masalah tersebut terjadi dan mencari tahu akar permasalahannya. Bukan hanya mencari solusi yang sekedar mengatasi gejala. Kita juga bisa memanfaatkan perspektif orang lain untuk membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan membuka pikiran kita untuk solusi yang baru. Misalnya, kita bisa mencari masukan dari kolega atau mentor yang berpengalaman dalam bidang yang sama. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu kita melihat lebih luas. Misalnya, kita dapat mencari informasi di internet atau menggunakan aplikasi yang membantu kita mengorganisir data dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dengan membuka pikiran dan melihat lebih luas, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dan mengatasi masalah dengan lebih efektif. Kita juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang akan membantu kita dalam mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif. Bab 11. Limit. Bab ini membahas tentang pentingnya menetapkan batas-batas dalam hidup kita agar kita tidak terjebak dalam kegiatan yang tidak esensial dan kelebihan beban. Pada dasarnya, setiap orang memiliki batas waktu, energi, dan sumber daya lainnya yang terbatas. Oleh karena itu, kita perlu memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar penting dan menetapkan batas untuk kegiatan yang kurang penting atau bahkan mengganggu produktivitas dan kesejahteraan kita. Contoh penerapan dari bab ini adalah dengan melakukan evaluasi diri secara teratur dan memilih kegiatan yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Misalnya, jika tujuan hidup kita adalah untuk mencapai karir yang sukses, kita harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang membantu kita mencapai tujuan tersebut dan menetapkan batas untuk kegiatan yang tidak relevan atau menghabiskan terlalu banyak waktu. Selain itu, kita juga bisa menetapkan batas-batas pada diri sendiri dan menghindari godaan untuk terlalu banyak berkompromi dengan kegiatan yang tidak esensial. Misalnya, kita bisa menghindari kebiasaan menunda-nunda atau menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial yang tidak memberikan nilai tambah pada hidup kita. Dengan menetapkan batas dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang penting, kita dapat mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kita juga dapat menghindari stres dan kelelahan yang disebabkan oleh terlalu banyak terlibat dalam kegiatan yang kurang penting. Buku Essentialism karya Greg McKeown memberikan pandangan yang sangat berharga tentang bagaimana kita dapat hidup dengan cara yang lebih bermakna dan produktif. Melalui buku ini, McKeown mengajarkan kita untuk fokus pada kegiatan yang benar-benar penting dalam hidup dan menetapkan batas pada kegiatan yang tidak esensial. Pesan penting dari buku ini adalah bahwa hidup yang esensial tidak hanya tentang melakukan lebih banyak hal atau terus sibuk, tetapi tentang melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan dampak positif pada hidup kita dan orang lain. Sekian penjelasan pada video ini, semoga bermanfaat ya Tembers.